Halo teman-teman, kalau kemarin kita bahas cara menghilangkan malas, hari ini kita bahas sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, tapi jauh lebih powerful, yaitu cara membangun disiplin. Karena jujur saja, banyak orang semangat, banyak orang punya mimpi, banyak orang punya target. Tapi sedikit yang disiplin, dan tanpa disiplin, mimpi hanya jadi angan-angan. Saya pernah bertemu seseorang. Dia bilang, "Pak, saya ingin sukses." Saya tanya, "Apa yang sudah kamu lakukan setiap hari?" Dia jawab, "Saya lagi cari mood dulu." Nah, inilah masalahnya. Orang sukses tidak menunggu mood. Orang sukses membangun sistem. Disiplin itu bukan soal perasaan. Disiplin itu soal keputusan. Apa itu disiplin sebenarnya? Disiplin bukan berarti hidup kaku. Bukan berarti tidak boleh santai. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun kita tidak ingin melakukannya. Disiplin adalah mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Dan menariknya, semakin kamu disiplin, semakin kamu bebas. Kenapa? Karena orang yang tidak disiplin, hidupnya dikendalikan oleh keadaan. Tapi orang disiplin, hidupnya dikendalikan oleh keputusan. Sekarang kita masuk ke inti. Saya akan bagikan 4 cara membangun disiplin yang praktis dan bisa langsung diterapkan. Pertama, mulai dari identitas, bukan target. Banyak orang salah di sini. Mereka berkata, "Saya mau punya badan ideal, saya mau kaya, saya mau sukses." Itu target. Tapi disiplin dibangun dari identitas. Coba ubah kalimatnya menjadi, "Saya adalah orang yang menjaga kesehatan. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Saya adalah orang yang tepat waktu." Identitas menentukan tindakan. Kalau kamu merasa dirimu orang malas, kamu akan bertindak malas. Tapi kalau kamu berkata, "Saya adalah pribadi disiplin," otakmu akan mencari cara untuk membuktikannya. Disiplin dimulai dari cara kamu melihat diri sendiri. Kedua, buat aturan kecil yang tidak bisa ditawar. Kesalahan kedua orang adalah mereka membuat target besar, tapi tidak punya aturan kecil. Contoh, bukan "saya mau baca buku 1 jam sehari," tapi mulai dengan, "Saya wajib baca 5 halaman sebelum tidur." Kecil, tapi tidak bisa ditawar. Bukan "saya mau olahraga 1 jam," tapi "setiap pagi saya push up 10 kali." Disiplin bukan dibangun dari ledakan besar, tapi dari konsistensi kecil. Kalau kamu tidak bisa disiplin dalam hal kecil, kamu tidak akan kuat dalam hal besar. Ketiga, hilangkan pilihan yang menggoda. Ini penting sekali. Banyak orang gagal disiplin karena terlalu banyak opsi. Kalau kamu mau diet, tapi kulkas penuh junk food, itu bukan kurang niat, tapi itu lingkunganmu yang salah. Kalau kamu mau fokus kerja, tapi notifikasi HP bunyi terus, itu bukan kurang semangat, itu sistem yang salah. Disiplin bukan hanya soal kemauan, tapi soal desain lingkungan. Orang sukses itu bukan lebih kuat dari kamu. Mereka hanya lebih pintar mengatur lingkungan. Kalau mau bangun pagi, taruh alarm jauh dari tempat tidur. Kalau mau menabung, pisahkan rekeningnya. Permudah hal baik dan persulit hal buruk. Itu rahasia disiplin jangka panjang. Keempat, disiplin saat tidak ada yang melihat. Ini level tertinggi. Kalau rajin karena dilihat atasan, itu biasa. Kalau rajin karena ada reward, itu wajar. Tapi kalau kamu tetap kerja maksimal, meskipun tidak ada yang mengawasi, itulah karakter. Dan karakter menentukan masa depan. Karena hidup ini panjang. Tidak ada bos yang mengawasi kamu 24 jam. Tidak ada orang tua yang selalu mengingatkan. Akhirnya kamu hanya punya satu orang untuk dikalahkan, yaitu dirimu sendiri. Kenapa disiplin penting untuk karier dan keuangan? Sekarang kita bicara realita. Di dunia kerja, yang naik jabatan bukan hanya yang pintar, tapi yang bisa diandalkan. Datang tepat waktu. Selesai tepat waktu. Konsisten dalam performa. Dalam keuangan juga sama, kaya bukan soal gaji besar, tapi soal disiplin menabung, disiplin investasi, disiplin tidak boros. Banyak orang gajinya naik, tapi gaya hidupnya naik lebih cepat. Kenapa? Karena tidak ada disiplin. Teman-teman, disiplin itu menyakitkan di awal, tapi penyesalan jauh lebih menyakitkan. Kita tidak perlu jadi sempurna. Kita hanya perlu jadi lebih baik 1% setiap hari. Bayangkan kalau kamu disiplin belajar 30 menit sehari, dalam 1 tahun kamu sudah beda level. Bayangkan kalau kamu disiplin menabung 20% penghasilan, 5 tahun lagi hidupmu berubah.
Disiplin hari ini adalah kebebasan di masa depan. Saya tutup dengan satu kalimat, orang biasa menunggu motivasi, sedangkan orang sukses membangun disiplin. Kalau episode ini bermanfaat buatmu, bagikan ke teman-teman kamu yang ingin naik level. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan insight di episode berikutnya. Di episode berikutnya, kita akan bahas cara berhenti menunda. Karena menunda adalah pencuri masa depan. Saya percaya Indonesia bisa naik level kalau mindset-nya naik dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya.